Pesugihan kepala kera. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Bukan hujan deras yang menggelegar, melainkan hujan tipis yang jatuh pelan, seolah sengaja memperpanjang kesunyian. Di sebuah desa kecil yang terjepit di antara hutan dan sungai, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang sudah lama ditinggalkan. Tak ada lampu, tak ada suara manusia, hanya suara air hujan yang menetes di atap seng berkarat. Orang-orang desa menyebut tempat itu dengan satu nama yang tak pernah diucapkan keras-keras, Rumah Kepala Kera. Namaku Raka. Aku kembali ke desa itu setelah 10 tahun merantau di kota. Bukan karena rindu, melainkan karena terpaksa. Usahaku bangkrut, tabunganku habis, dan hutang menumpuk di mana-mana. Kota yang dulu terasa penuh harapan, kini hanya menyisakan tekanan dan rasa gagal. Satu-satunya alasan aku kembali adalah warisan. Bapakku meninggal 2 minggu lalu, dan bersamanya meninggalkan sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah yang dulu tak pernah kami tinggali lama. Sejak kecil aku ingat ibu selalu melarangku bermain ke sana. "Jangan dekat-dekat rumah itu, Rak," katanya. "Di situ ada yang menunggu." Aku tak pernah tahu maksudnya sampai malam itu. Hari pertama aku tiba, suasana desa terasa aneh. Orang-orang menatapku lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Tak ada yang benar-benar menyapaku, kecuali Pak Wiryo, tetangga paling tua di sana. Ia menghampiriku saat aku membersihkan halaman rumah. Matanya sayu, suaranya bergetar. "Kamu anaknya Sumarno?" beliau berucap. "Iya, Pak." Pak Wiryo menelan ludah. "Kamu tahu dulu bapakmu ngapain di rumah ini?" Aku menggeleng. Ia mendekat lalu berbisik, "Kalau dengar suara gesekan atau mencium bau darah basi, jangan kamu menjawab apapun." Aku tertawa kecil, mencoba menepis rasa tak nyaman. "Ini cuma rumah tua, Pak." Pak Wiryo menatapku lama. "Rumah ini tempat perjanjian." Lalu ia pergi meninggalkanku dengan perasaan dingin di punggung. Malam pertama aku tidur di rumah itu, aku terbangun pukul 02.17. Bukan karena mimpi, melainkan suara krish, krish, seperti sesuatu diseret di lantai kayu. Aku menahan nafas, menajamkan telinga. Suara itu berasal dari bawah rumah. Padahal rumah ini bertiang dan di bawahnya hanya tanah kosong. Aku turun ke bawah membawa senter. Di sudut dapur aku menemukan sesuatu yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Pintu kecil di lantai, tertutup papan kayu tebal. Saat papan itu kubuka, bau menyengat langsung menyerang hidungku. Bau tanah basah bercampur darah. Tangga sempit menurun ke bawah, dan di sanalah aku melihatnya. Ruang bawah tanah itu kecil dan pengap. Di tengah ruangan ada sebuah altar batu. Di atasnya sebuah kepala kera. Bukan tengkorak, melainkan kepala utuh dengan kulit hitam, bulu rontok dan mata yang masih terbuka. Aku mundur setapak. Tiba-tiba mata kepala itu berkedip. Suara bergema di kepalaku, bukan di telinga. "Akhirnya darah itu kembali." Aku berteriak dan terjatuh ke belakang. Lampu senter mati dan gelap menelan segalanya. Aku terbangun di lantai dapur. Matahari pagi masuk dari celah dinding. Semua terasa seperti mimpi sampai aku melihat tanah di tanganku dan bau amis yang masih menempel. Aku kembali ke ruang bawah tanah. Altar itu masih ada. Kepala kera itu tersenyum. Siang harinya aku mencari Pak Wiryo. Ia menghela napas panjang saat aku menceritakan semuanya. "Bapakmu dulu orang miskin," katanya. "Lalu tiba-tiba kaya. Sawah luas, rumah banyak, uang tak habis-habis. Semua dari pesugihan itu." Pak Wiryo menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kepala kera itu bukan setan. Itu penjaga perjanjian. Ia memberi kekayaan dengan syarat kepala manusia." Aku merasa mual. Setiap 10 tahun lanjutnya harus ada kepala baru. Kalau tidak, Pak Wiryo berhenti berbicara. Aku tahu jawabannya.
Malam berikutnya suara itu kembali. Kali ini aku tak lari. Aku turun ke ruang bawah tanah. Kepala kera itu berbicara dengan suara kini terdengar jelas. Kau yang mewarisi darahnya. Kau berhak melanjutkannya. Kekayaan, kekuasaan, semua kembali kepadamu. Bayangan hidupku di kota terlintas di kepalaku. Hutang, penghinaan, kegagalan. Satu kepala katanya, dan hidupmu berubah. Aku menutup mata, tanganku gemetar. 3 hari kemudian, seorang pendatang hilang di desa. Tak ada yang mencari, tak ada yang bertanya. Malamnya, kepala kerang itu tertawa. Aku berdiri di depan altar. Tangan dan bajuku berlumuran darah. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Uang datang dengan mudah, bisnis berjalan lancar, semua masalah lenyap. Tapi setiap malam, suara kera itu semakin keras. Belum cukup, kepala berikutnya. Aku mulai bermimpi buruk, melihat wajah-wajah tanpa kepala berdiri di halaman rumah. Dan di antara mereka, kulihat bapakku tanpa kepala. Aku mencoba menghentikannya. Aku menutup altar, mengubur kepala itu, membakar ruang bawah tanah. Tapi malam itu, aku terbangun tanpa bisa bergerak. Di atas dadaku, kepala kera itu menatapku. Perjanjian hanya terakhir satu cara. Tanganku bergerak sendiri menggenggam pisau. Pagi hari, rumah itu kembali kosong. Tak ada Raka, tak ada suara. Di ruang bawah tanah, di atas altar batu, sekarang ada 2 kepala. Satu kepala kera dan satu kepala manusia, matanya masih terbuka. Sejak malam itu, warga desa kembali mendengar suara gesekan setiap jam 02.17. Dan mereka tahu perjanjian itu belum selesai, karena pesugihan kepala kera selalu menunggu pewaris berikutnya. 3 malam setelah kepergian Raka seharusnya berakhir. Desa itu kembali sunyi seperti biasa. Namun rumah di ujung desa ini bernafas. Dinding kayunya berderit pelan setiap lewat tengah malam. Tanah di bawah rumah selalu basah meski hujan tak turun. Dan setiap jam 02:17 terdengar suara yang sama. Seperti kepala diseret di lantai batu. Warga desa tahu satu hal. Pesugihan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu. Namanya Bagas, anak bungsu Pak Wiryo. Sejak kecil, Bagas sering sakit-sakitan. Dokter bilang tak ada apa-apa, tapi tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia berbicara sendiri. Ayah rumah itu memanggil aku. Pak Wiryo panik. Ia tahu betul suara itu. Malam keempat setelah kematian Raka, Bagas menghilang. Jejak kakinya mengarah ke rumah pesugihan. Bagas masuk ke rumah itu saat bulan tertutup awan. Begitu kakinya menginjak lantai, rumah itu terasa hangat, seperti tubuh hidup. Tangga menuju ruang bawah tanah terbuka sendiri. Tak ada bau busuk lagi. Yang ada bau kemenyan dan darah segar. Di altar batu kini berdiri 3 kepala, 2 manusia, 1 kera, dan semuanya tersenyum. Suara berat memenuhi ruangan. Darah baru, akhirnya datang sendiri. Berbeda dengan Raka, Bagas tidak berteriak. Ia justru merasa tenang. Kepala kera berbicara pelan, nyaris seperti bisikan ibu kepada anaknya. Kau tidak perlu membunuh, orang-orang akan datang sendiri. Tugasmu hanya menjaga perjanjian. Tangan Bagas terangkat perlahan. Di telapak tangannya muncul tanda hitam berbentuk wajah kera. Sejak malam itu penyakit Bagas sembuh, tapi senyumnya tak pernah sama lagi. Dalam sebulan desa itu berubah. Orang-orang yang dulu ramah kini sering bertengkar. Tetangga saling mencurigai. Banyak pendatang yang masuk tapi tak pernah keluar. Satu persatu warga mulai kaya. Sawah subur, dagangan laris, uang mengalir deras.
Namun setiap keberuntungan selalu diikuti kabar hilangnya seseorang, dan setiap hilang selalu terdengar suara kera tertawa dari rumah tua itu. Pak Wiryo tak tahan lagi. Suatu malam ia mendatangi rumah pesugihan dengan membawa obor dan golok. "Hentikan semua ini, ambil saja aku." Kepala kera tertawa. "Kau terlambat. Perjanjian ini sudah jadi milik anakmu." Pak Wiryo berlutut. Air matanya jatuh ke lantai batu. "Kalau begitu, bunuh saja aku sekarang." Kepala kera mendekat. Matanya menatap Pak Wiryo lama. "Tidak. Yang lebih menyakitkan adalah menunggu." Keesokan paginya, Pak Wiryo ditemukan hidup, tapi tak lagi mengenali siapapun. Mulutnya hanya mengulang satu kalimat, "Jangan ambil kepalaku." Setiap malam, Bagas duduk di depan altar. Ia tak pernah menyentuh kepala-kepala itu, namun suara mereka tak pernah berhenti. "Kami lapar. Kami ingin teman." Bagas mulai melihat bayangan tanpa kepala, berdiri di sudut ruangan. Mereka menunggu, mereka sabar, dan mereka tersenyum. Seorang ustadz dari luar desa akhirnya datang. Ia membaca doa, memercikan air, dan menutup altar dengan kain putih. Untuk pertama kalinya rumah itu sunyi. Namun tepat pukul 2:17, kain putih itu basah, bukan oleh air, melainkan darah. Kepala kera berbicara dari balik kain. "Doa tidak membatalkan perjanjian. Hanya kepala terakhir yang bisa menutupnya." Ustadz itu pingsan dan tak pernah kembali ke desa itu. Bagas mulai mengerti, perjanjian ini tidak akan berhenti selama masih ada yang menginginkan kekayaan. Ia berdiri di depan altar, menggenggam pisau, air mata menetes. "Kalau aku mati, semua ini selesai." Kepala kera itu terdiam lama. Untuk pertama kalinya ia ragu. Perjanjian selesai, tapi kutukan tetap tinggal. Bagas tersenyum pahit. Pagi hari, warga desa menemukan rumah itu runtuh. Tak ada ruang bawah tanah, tak ada altar, tak ada kepala, dan Bagas menghilang. Desa kembali miskin, namun tenang. Tak ada lagi suara gesekan, tak ada lagi bau darah. Bertahun-tahun kemudian, di desa lain, seseorang menemukan sebuah kepala kera di hutan. Matanya terbuka dan ia tersenyum. Jam menunjukkan 02:17. Selama hampir 5 tahun, desa itu hidup normal. Tak ada rumah runtuh, tak ada suara pukul 02:17, tak ada orang hilang. Warga percaya kutukan telah berakhir bersama menghilangnya Bagas. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Hutan di belakang desa selalu terasa sunyi. Tak ada burung bernyanyi, tak ada binatang lewat. Hanya bau tanah basah dan sesekali bau amis samar. Suatu sore, seorang pria datang mengendarai motor tua. Namanya Dharma. Ia mengaku pedagang barang antik, mencari rumah kosong untuk disewa. Wajahnya ramah, tapi matanya selalu melihat ke arah hutan. Saat warga bertanya kenapa memilih desa itu, Dharma hanya tersenyum. "Saya cuma mengikuti mimpi." Malam pertama Dharma menginap, ia terbangun tepat pukul 02:17, bukan oleh suara, melainkan bau darah segar. Di luar rumah kontrakannya, Dharma melihat sesuatu tergeletak di depan pintu. Bungkusan kain goni. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah kepala kera. Masih utuh, masih hangat. Matanya terbuka, menatap lurus ke arahnya. Bibirnya bergerak. "Kau yang dipilih." Dharma tidak berteriak. Ia justru berlutut. Tangannya gemetar, hanya matanya berbinar. Beberapa hari kemudian, Dharma mendatangi sesepuh desa. Ia menceritakan semuanya tanpa rasa takut. Kepala ini bukan makhluk, ia adalah simbol perjanjian. Selama manusia masih serakah, ia akan selalu menemukan rumah baru. Sesepuh itu bertanya dengan suara gemetar, "Lalu Bagas?" Dharma tersenyum tipis. Dia bukan mengakhiri perjanjian, dia hanya memindahkannya. Dharma membangun rumah kecil di tepi hutan.
Tak ada yang berani mendekat. Setiap malam, cahaya lilin terlihat dari jendela. Dan setiap jam 2:17, angin dari arah hutan membawa suara bisikan. Kami kembali. Tak lama kemudian, keberuntungan aneh mulai terjadi. Seorang warga menemukan emas di sawahnya. Yang lain tiba-tiba mendapat warisan. Utang-utang lunas tanpa sebab. Dan seperti dulu, satu orang mulai menghilang setiap bulan. Di ruang rahasia bawah atap rumah Dharma, altar baru berdiri. Di atasnya kini ada 4 kepala. 3 manusia, 1 kera. Namun yang paling mengerikan, kepala manusia itu berbeda usia. Tua, dewasa, anak-anak. Dharma berbicara pelan di depan altar. Aku hanya menjaga, mereka yang datang memilih sendiri. Kepala kera tertawa pelan. Seorang anak kecil bernama Reno mulai berbicara sendiri. Ia sering menunjukkan hutan sambil berkata, "Oh, banyak orang berdiri tanpa kepala." Ibunya menangis setiap malam. Karena setiap jam 2:17, Reno duduk tegak di tempat tidur dan berkata, "Aku dipanggil." Sesepuh desa akhirnya menemukan catatan tua peninggalan leluhur. Di dalam tertulis, persugihan kepala kera tidak bisa dianjurkan. Ia hanya berpindah tangan. Penjaga akan berganti, korban akan terus bertambah, dan suatu hari seluruh desa akan menjadi altar. Suatu malam Dharma mendengar suara berbeda dari altar. Bukan tawa, melainkan tangisan. Salah satu kepala manusia menangis darah. "Kami tidak ingin kaya, kami hanya ingin pulang." Dharma mundur ketakutan. Untuk pertama kalinya ia sadar, kepala kera tidak bisa dikendalikan. Pagi harinya Dharma menghilang. Rumah kosong, namun altar tetap ada. Dan di atasnya kini berdiri kepala kera sendirian, menunggu. Reno ditemukan berdiri di depan rumah itu. Tangannya memegang kain goni, matanya kosong. Di telapak tangan tanda hitam berbentuk wajah kera mulai muncul. Hingga kini desa itu masih ada di peta, tapi jarang ada yang masuk. Karena siapapun yang bermalam di sana selalu terbangun pukul 02:17 dan mendengar suara gesekan pelan seperti kepala yang sedang mencari tubuh baru.